Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Herawati dengan NIM 430101802241 akan mempresentasikan tugas UTS jaringan komputer dengan 3 materi, yaitu sejarah jaringan komputer, yang kedua topologi jaringan, dan jaringan berdasarkan area. Sejarah jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapainya tujuan, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut sebagai server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model ID di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Untuk itu, demikian konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya, bentuk jaringan komputer diaplikasikan. Pada setiap TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Topologi jaringan. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Dalam implementasinya, ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan destination. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Salah satu karakteristiknya adalah node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Salah satu kelebihannya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Salah satu kekurangannya tidak cocok untuk lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua ada topologi star. Sepertinya namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Salah satu karakteristiknya adalah setiap node berkomunikasi langsung dengan konstrastator. Kelebihannya, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa menggunakan aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kekurangannya memiliki satu titik kesalahan, terlihat pada hubung. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang ketiga adalah topologi ring. Digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performa dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya.
Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibuat untuk token. Maksudnya dibuat oleh token. Salah satu karakteristiknya adalah node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Kekurangannya, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Kelebihannya, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Salah satu karakteristiknya adalah topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Kelebihannya, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault toleransi. Salah satu kekurangannya adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlah. Dan yang berikutnya ada topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Kelebihannya, mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Berikutnya adalah topologi extended star. Merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Kelebihannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah, karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops.